Sahabat, saya Syah Muharnis, Direktur PT Menara Kadin Indonesia dan PT Manajemen Kinerja Indonesia, TMKI Consulting. Kali ini saya akan ingin bahas sebuah kebiasaan buruk dari kita semua, yaitu menunda-nunda pekerjaan atau dalam bahasa Inggris disebut procrastination. Apakah Anda termasuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan? Kebiasaan menunda pekerjaan berarti menunda-nunda sebuah pekerjaan yang lebih penting dan lebih memilih mengerjakan pekerjaan lain yang kurang mendesak, tidak prioritas, lebih mudah dan lebih menyenangkan. Kebiasaan ini menjadi perangkap bagi manusia. Riset menyebutkan 95% dari manusia suka melakukannya. Dengan menunda-nunda pekerjaan, Anda merusak kinerja diri Anda dan tim, menghancurkan reputasi, dan menimbulkan kecemasan diri yang sebetulnya tidak perlu, dan bahkan menyebabkan depresi dan kehilangan pekerjaan. Kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan bisa menghentikan karir seseorang. Ia bisa mengurangi kualitas pekerjaan, menyebabkan Anda tidak bisa menepati deadline atau tenggat waktu, menyebabkan orang lain enggan bekerja dengan Anda, dan bahkan bisa merusak reputasi Anda. Berita baiknya, kebiasaan buruk ini sebenarnya bisa diatasi. Pertama, penting untuk mengenali kapan Anda suka menunda-nunda pekerjaan. Kebanyakan orang tahu kapan dia melakukannya, tapi ada beberapa sinyal yang bisa diperhatikan apakah Anda sedang menunda pekerjaan atau tidak. Sebagai contoh, Anda menghabiskan waktu lebih banyak melakukan tugas-tugas rendah prioritas. Barangkali Anda sedang duduk mengerjakan sebuah proyek dengan prioritas tinggi dan tiba-tiba rehat kopi. Atau mungkin Anda menunggu mood untuk memulai sesuatu. Langkah berikutnya adalah memikirkan kapan Anda menunda-nunda pekerjaan. Apakah Anda terbebani oleh tugas tersebut? Apakah Anda tidak mampu mengorganisasikan tugas dengan baik sehingga tidak ingin memulainya? Atau apakah Anda seseorang yang perfeksionis dan berpikir tidak punya pengetahuan atau keahlian untuk memulainya? Sekali Anda memahami kenapa Anda menunda pekerjaan, temukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Sebagai contoh, jika Anda tidak termotivasi untuk memulai pekerjaan, pikirkan seluruh konsekuensi yang tidak menyenangkan jika tidak menuntaskan tugas tersebut. Jika Anda menunda pekerjaan karena tidak mampu mengorganisasikannya, tentukan prioritas dari daftar tugas yang harus Anda kerjakan atau to-do list dan fokus pada satu tugas saja untuk diselesaikan. Jika Anda suka menunda pekerjaan karena sikap perfeksionis, tanyakan ke diri Anda seberapa sempurna sebuah pekerjaan seharusnya. Dan jangan lupa untuk menghargai diri sendiri bila tidak menunda menyelesaikan pekerjaan dan sukses menuntaskannya. Misalnya, sedikit rehat minum kopi dan makanan ringan. Bukan hanya memotivasi, tetapi hal ini menciptakan rasa betapa senangnya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Ingat, butuh waktu untuk mengatasi sebuah kebiasaan buruk dan membiasakan kebiasaan baru, sehingga jangan pernah menyerah. Dan kebiasaan baru ini harus dilakukan secara konsisten. Apakah suka menunda pekerjaan sama dengan malas? Jelas keduanya berbeda walaupun sering disamakan. Menunda pekerjaan adalah sebuah proses aktif. Anda memutuskan untuk mengerjakan hal lain walaupun tahu apa yang seyogianya dikerjakan. Di sisi lain, malas merupakan tindakan tidak aktif dan tidak ingin untuk bertindak atau mengerjakan segala sesuatu. Kenapa orang suka menunda-nunda pekerjaan? Menurut riset Tuckman dan kawan-kawan tahun 2008 berjudul Learning and Motivation Strategies, Your Guide for Success Second Edition atau edisi kedua, terdapat 15 sebab orang suka menunda-nunda pekerjaan. Pertama,
tidak paham apa yang perlu dikerjakan. Yang kedua, tidak tahu bagaimana mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, tidak ingin mengerjakan sesuatu. Yang keempat, tidak peduli apakah sesuatu itu sudah dikerjakan atau belum. Yang kelima, tidak peduli saat sesuatu telah dikerjakan. Yang keenam, tidak merasa punya mood mengerjakannya. Yang ketujuh, punya kebiasaan untuk menunggu sampai batas waktu terakhir. Kedelapan, meyakini bekerja lebih baik saat diberikan tekanan. Kesembilan, berpikir bisa menyelesaikannya pada menit terakhir. Kesepuluh, kurangnya inisiatif untuk memulai. Kesebelas, melupakan saja pekerjaan. Kedua belas, menyalahkan sakit atau badan kurang sehat. 13, menunggu hingga momen yang tepat. 14, butuh waktu untuk memikirkan tugas. Ke-15, menunda sebuah tugas dan lebih memilih untuk mengerjakan yang lain.